Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Cikoneng 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Cikoneng 1 dan calon guru penggerak angkatan 9. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, sambutan kepala sekolah, pematerian, umpan balik, dan penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kegiatan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Cikoneng 1. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwasanya kita pada hari ini menjelang siang, menjelang roh, kita bersama-sama kembali dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak SD Cikoneng. Salawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, para keluarganya, termasuk kita yang sampai saat ini menjalankan perintahnya sampai yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Ibu dan bapak yang saya hormati, terutama khusus pada Ibu CGP, selamat melaksanakan kegiatan ini, di mana kegiatan ini cukup bermanfaat, terutama tentang budaya positif yang selamanya kita jalankan, yang selamanya kita lakukan. Mudah-mudahan kegiatan positif ini selalu membawa semangat, selalu membawa terinspirasi bagi kita semuanya, terutama bagi kemajuan di sekolah kita. Sekali lagi, mudah-mudahan apa-apa yang nanti disampaikan oleh calon guru penggerak dari SDN Cikoneng ini membawa yang tadi disampaikan, membawa inspirasi bagi kita semua, terutama bagi yang bersangkutan sebagai salah satu syarat untuk menempuh dalam kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini juga terutama bagi kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dengan situasi kegiatan yang cukup padat, kegiatan yang terus menerus, baik itu kegiatan juga kegiatan di luar sekolah, terutama dalam kegiatan tugas-tugas dari pemerintah. Lagi selamat menjalankan kegiatan ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapat limpahan barokah. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wawan Setiawan SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9, yaitu Ibu Hani Handayani SPD. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rasulahu bil huda wa dinil haqq wa hadini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia yang begitu besar kepada kita untuk berkumpul bersama, bersilaturahmi. Mudah-mudahan apa yang kita agendakan hari ini memberikan manfaat baik untuk pengembangan diri kita sebagai individu, juga untuk kepentingan atau kemanfaatan peserta didik kita. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan untuk kesekian kalinya ini menambah referensi kepada kita agar semakin ada penguatan terhadap peserta didik mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Menurut pemahaman saya, budaya positif itu akan kita terjemahkan dengan karakter building atau penumbuhan karakter, agar nilai itu selaras dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini usaha kita untuk membentuk karakter peserta didik. Apa yang kurang dari peserta didik kita, mari kita tumbuhkan lagi. Tetapi apa yang sudah baik, mari kita tingkatkan bersama-sama agar selaras dengan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa? Di sini ada nilai kebajikannya bersifat universal. Seperti apakah nilai kebajikan itu? Banyak sekali pilihan, ternyata ini yang dimaksud nilai kebajikan, dan ini tujuan kita, tujuan mulia yang ingin dicapai oleh manusia. Ini adalah salah satu saja dari sekian banyak kriteria nilai kebajikan. Kalau yang kita sepakati di kelas atau di sekolah atau pada dunia pendidikan itu mudahnya adalah profil pelajar Pancasila. Tapi yang lebih kompleks itu ini, Bapak dan Ibu, saya mau mohon kepada Bapak dan Ibu, silahkan untuk dilihat, dibaca, diteliti dengan seksama, pikirkan dalam diri kita masing-masing, kita itu sudah punya nilai budaya positif apa dalam diri kita ini. 3 deh, pilih Bapak Ibu, silahkan. Apakah sudah ada budaya positif ini dalam diri kita? Tiga kata, 3 kalimat unik buat diri kita yang mewakili diri kita. Sudah Bu? Sudah ada? Yakin itu diri kita? Bisa saya minta pendapat 3 hal unik dari diri kita yang sesuai dengan budaya positif yang sudah ada itu apa? Boleh ya? Ditanya ya? Tiga Bu, dari nilai positif yang sudah ada dalam diri Bu Reni.
satu peduli, kedua bersyukur, tiga toleransi. Nah, terima kasih Bu Reni. Satu lagi akan saya persilahkan kepada siapa ya? Biaya. Boleh ya Bu, minta pendapatnya tentang diri kita, budaya positif yang sudah sangat melekat dalam diri kita. Insya Allah ya, peduli sama mungkin dengan Ibu Reni. Kemudian apa lagi? Bersyukur dan kebahagiaan. Terima kasih untuk yang lainnya. Kepada rekan-rekan silahkan nanti boleh menganalisis, mengidentifikasi diri kita masing-masing dari budaya positif yang sudah melekat dalam diri kita. Nah, ini juga bisa kita analisis kepada peserta didik kita. Lalu tadi nilai ini setiap manusia itu beda-beda dalam melaksanakannya. Beda-beda motivasinya. Ada yang karena hukuman, ada yang karena penghargaan, ada yang karena konsekuensi, ada yang karena restitusi. Misalkan saya itu peduli, Abir jadi jelema peduli, dan soalnya lamun terjadi jelema peduli takut dimusuhi orang, berarti itu konsekuensi. Kemudian hukuman, secara hukuman misalkan kita ingin bersyukur, saya memiliki sifat bersyukur, lamun kalau tidak bersyukur takut ada hukuman apa, seperti itu. Kemudian misalkan kita ingin memiliki kejujuran, kita memilih bahwa kita melekat itu kejujuran, tetapi kita itu kejujuran bukan berasal dari apa yang ada dalam diri kita, tapi karena takut, karena hukuman. Misalkan kita ke anak-anak sing jujurnya kelamun teu jujur pe dikahareukeun, jujurnya hidup teh lamun teu jujur penteuna dikurangan, itu karena hukuman. Kemudian ada juga misalkan kejujuran karena penghargaan. Anak-anak mau tidak permen atau mau tidak bintang, nanti ibu kasih ya permen asal kamu bersikap jujur, misalkan seperti itu. Itu karena penghargaan. Konsekuensi seperti tadi. Nah, yang baik itu seperti apa? Yang diperkenalkan dalam budaya positif, apa yang saya pelajari adalah harus dengan restitusi. Tetapi apakah hukuman, penghargaan, dan konsekuensi itu salah? Tidak. Hanya untuk jangka waktu. Kalau restitusi itu bermanfaat untuk jangka waktu lama, tetapi kalau hukuman, penghargaan, konsekuensi hanya pengaruhnya itu hanya dalam waktu beberapa saat saja. Misalkan ibu kurang miwarang kamurang kalih atau anak kita untuk pergi ke warung, sok kumamah dipiwarang ke warung, kayak dipasihan buruh. Gak mungkin kita melakukan restitusi dalam waktu kan lama, tetapi ini haruslah dengan jangka waktu yang sebentar, itu bisa dengan hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu seperti apa? Restitusi itu adalah, istilah lainnya adalah disiplin positif. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Juga memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bedanya dengan motivasi yang ketiga tadi. Restitusi itu mempelajari, memperbaiki.
Kenapa harus dilakukan restitusi? Karena restitusi itu sangat sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Kalau tadi hukuman, penghargaan, dan konsekuensi itu menuntut, kita satu subjek nuntut kabatur supaya bagus. Tapi kalau restitusi itu ada dua belah pihak yang saling menentukan kebajikan apa yang akan dicapai. Kemudian kenapa juga harus restitusi? Karena restitusi itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kita tidak bisa memaksakan atau menghukum kepada anak bahwasanya tekenging ameng wae ieu teh panas gitu. Tekenging ameng wae ka senting bilih teu damang. Ini kan memang kodrat alamnya seperti itu. Lumayan wae HP, memang kodrat zamannya kita sekarang ada HP. Bagaimana kalau misalkan hukuman kan seperti itu, kita menuntut kepada anak yang salah, kita yang benar. Konsekuensi juga demikian. Sok wae atuh main HP pengke mah gerak moal leres gerak diajar anak misalnya. Itu juga kita yang menuntut. Penghargaan juga demikian. Tapi kalau restitusi ada dua hal yang melakukan kebajikan. Kemudian juga alasannya adalah kenapa harus restitusi, karena memang dalam hal pribadi anak itu ada olah rasa, ada olah jiwa, ada olahraga. Kemudian juga kalau restitusi itu nanti akan muncul keteladanan, muncul motivasi dan dorongan. Bagaimana menciptakan restitusi, disiplin positif dan budaya positif itu adalah dengan keyakinan kelas. Salah satunya itu dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ini keyakinan kelas. Maksudnya itu adalah kita membangun kepada siswa sima yakin heula. Kita restitusi dulu, kita buat dulu suatu komunikasi kepada siswa agar mereka sendiri yang meyakini dan mereka sendiri pada akhirnya mau menjalankan. Atau meureun kalau misalkan nilainya itu dari mereka sendiri yang mengemukakan, pasti hoyong ngalaksanakeun. Kalau misalkan bukan kita yang memaksakan atau meureun piraku ari tina dirina sendiri mah tidak mau melaksanakan. Inilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi kita arahkan kepada keyakinan kelas. Berbeda mungkin dengan apa yang kita terapkan dahulu. Kalau dulu kan kita taunya, ayo anak-anak baris, anak-anak baca doa, anak-anak ini dan ini. Aturannya disebutkan 1, 2, 3 tanpa tahu anak-anak itu harus melakukan itu apa tujuannya, apa latar belakangnya. Tapi kalau ini anak-anak dibuat dulu satu kondisi supaya mereka itu membuat aturan sendiri dan juga melaksanakan aturan-aturan yang sudah mereka jalankan dan mereka buat sendiri. Itu singkatnya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Ada beberapa kriteria yang dimaksud dengan keyakinan kelas. 1, lebih abstrak. Jadi tidak terperinci, misalkan siswa harus masuk ke kelas 20 menit sebelum bel. Ini sifatnya abstrak saja, tidak apa, karena itu hasil dari pemikiran anak.
Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi kembali lagi kepada kebajikan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi awalnya tidak dengan kata jangan, tidak, tapi dengan kalimat yang positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kita tentukan saja kebutuhan warga kelas itu apa kebajikannya. Tidak harus semuanya. Misalkan kelas 6B, kita lihat, kita analis, kelas 6B itu perlunya adalah kreatifnya, gotong royongnya, disiplinnya. Kelas yang lain beda lagi. Nilai kebajikan yang akan ditingkatkannya itu apa? Pasti setiap kelas itu akan berbeda kalau dalam hal keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Aturannya harus sesuai dengan kondisional kelas, tidak teka mana we gitu ya, ada aturan. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sudah sangat tergambar, sebetulnya sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu, tapi saya coba untuk mengulas saja. Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu adalah tentukan kebajikan apa, kumpulkan anak-anak, biarkan mereka membuat aturan, pasang aturan tersebut di dinding, kemudian sepakati bersama dan patuhi bersama. Seperti itu. Jadi aturannya itu berasal dari kesepakatan kita dan anak-anak. Ada beberapa bentuk keyakinan kelas yang bisa dibuat atau secara teknisnya itu ada 3. Yang pertama seperti ini. Jadi anak-anak setelah menentukan kebajikan apa yang akan mereka tentukan, mereka buat di sini. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan, ini kalimat-kalimat ini muncul dari anak yang membuatnya, dan nanti mereka itu harus sepakat, kedah sesuai ya atas hasil kalian, mau tidak mau seperti ini. Ini kalau tidak salah, nilai keyakinan yang dibangunnya itu adalah menghargai sesama atau menghormati sesama. Seperti ini. Mereka memilih menghormati dan kemudian menentukan kalau menghormati itu yang bagusnya kita dengar seperti apa. Ini kalimatnya anak-anak buat. Yang terlihat bagaimana, kalau menghargai itu sifatnya empati terhadap perasaan orang lain. Kemudian terlihat kalau memegang barang milik orang lain itu harus izin dulu, harus mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Ini anak-anak harus dibimbing sampai bisa membuat kalimat-kalimat seperti ini. Kalau dalam berperilaku yang menghargai orang itu seperti apa? Harus yang tersenyum ramah, Bu, betul. Memberikan salam hormat, berjabat tangan. Ini ya. Kemudian juga memberikan ruang bekerja, postur tubuhnya tenang. Ini berperilaku. Ini ada namaste. Namaste tangan tidak dan saling mungkin yang kita sama pengertiannya seperti itu. Ini Bapak dan Ibu, jadi tah kia ya
hormat teh kudu kieu bentukna teh kepada anak-anak supaya kamu tidak salah arahnya seperti ini. Kemudian bagaimana lagi cara membuat keyakinan kelas itu? Itu satu. Yang kedua adalah mengubah kalimat negatif dengan kalimat positif. Kita guru memberikan beberapa kalimat-kalimat negatif, nanti siswa yang berusaha untuk mengubahnya ke dalam kalimat positif. Misalkan, jangan terlambat masuk kelas. Nah, nanti yang akan anak-anak rubah itu kalimatnya menjadi positif. Masuk kelas tepat waktu. Kalau dia kira-kira. Tadi di kelas 5 itu membuat kalimat negatif dan positif. Jangan memakai seragam tidak sesuai jadwal, katanya seperti itu. Nah, pakailah seragam sesuai jadwal gitu. Kemudian jangan berkata kasar, berkatalah dengan sopan dan santun. Itu sudah bisa, untuk kelas tinggi sudah bisa. Mudah-mudahan nanti ada satu contoh konkret dari kelas yang lain, bisa nggak ya anak itu membuat kalimat negatif jadi positif, dan yang terutama implementasinya bagaimana kalau itu dari siswa sendiri. Kemudian yang ketiga, cara membuat keyakinan kelas itu seperti ini. Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Sudah menentukan nilai kebajikannya, ini ada 3, hormat, bekerja, dan rasa diterima. Kemudian tampak seperti apa sih yang hormat itu? Katanya datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Nah, ini bisa kita analisis apakah ini sudah tepat atau tidak. Hormat itu menyapa teman dan guru setiap hari. Tampak tidak tampak sepertinya tak acuh kepada teman dan guru. Kalau saya kan dulu ibu kalau belajar tentang etika itu hanya dalam pelajaran PKN, P5, tapi ini bisa kita terapkan secara terpisah. Yuk kita sama-sama membuat kesepakatan. Nah, ini caranya. Jadi ya ada 3 tadi bisa kita tiru, bisa kita coba. Ada 3. Nah, kemudian ini nilai-nilai kebajikan tadi itu pada akhirnya nanti akan berbenturan atau bahkan bisa selaras. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar. 1, kebutuhan fisiologis, kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah sifatnya dari dalam. Kebutuhan makan, minum, berpakaian, kemudian juga tempat tinggal, ini sifatnya dari dalam. Kalau tidak terpenuhi akan menyebabkan suatu hal yang fatal, misalkan kematian gitu ya. Manusia tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak makan selama beberapa hari, itu akan terjadi kematian. Tidak minum, tidak menggunakan pakaian, terkena cuaca panas dingin, ini juga akan menyebabkan pada suatu kondisi yang buruk. Tapi ada juga kebutuhan yang sifatnya ini adalah karena dorongan dari luar, yang maksudnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan kasih sayang atau diterima kelompok, kebutuhan penguasaan, kebutuhan berprestasi, kebutuhan eksistensi, kebebasan menentukan pilihan, dan kebutuhan kesenangan. Ini stimulusnya dari luar, tidak dari dalam. Seorang anak itu akan berprestasi walau ujuk-ujuk aya dalam dirinya, tapi itu ada karena adanya dorongan dari luar. Lamun anak sering nonton video motivasi, dimotivasi oleh gurunya, pasti dia itu mau untuk bereksistensi, berprestasi.
Kalau misalkan seorang anak itu bisa hidup mandiri dengan baik, tetapi ketika dia melihat temannya, melihat orang tuanya itu misalkan teman yang lain itu ada kasih sayang, dia juga berkeinginan seperti itu. Mual mungkin, namun tidak ada rangsangan dari luar. Jadi sifatnya psikologis, beda dengan fisiologis. Nah, kebutuhan dasar ini pada akhirnya bisa berbenturan atau bisa selaras dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Anak memilih untuk bersikap jujur, tetapi karena misalkan dia memiliki, atau seseorang itu memiliki sifat jujur, tetapi karena misalkan kebutuhan biologisnya lebih besar, bisa jadi dia itu melakukan hal-hal yang di luar di luar nilai kebajikan. Kusabab lapar, pada akhirnya dia berani untuk maling, padahal fitrahnya manusia itu berusaha untuk jujur. Nah, ini maksudnya seperti itu. Kemudian apalagi ya Bu, kira-kira yang bisa dibenturkan apa? Misalkan seseorang itu memiliki fitrah atau memiliki nilai kebajikan dalam diri itu untuk damai, tetapi karena misalkan dia terpengaruh oleh kebutuhan dirinya untuk bebas atau memiliki kesenangan, maka dia akan menghalalkan segala cara. Kumaha we asal terima, dia akan bebas, senang, prestasi gitu. Itu akan berbenturan di sana. Pun pada diri siswa kan seperti itu, kita akan menemukan hal-hal demikian. Budak teh dak bager gitu nya, tapi karena dia itu rasa senangnya kita ambil, budak teh resep amang, tetapi karena misalkan anak itu misalkan rajin belajar, tetapi karena dia itu ada motivasi dari luar untuk kesenangan, maka dia beralih untuk meraih kesenangan. Nah, inilah yang kita takutkan gitu ya, pada zaman kali ini anak-anak kita itu terpengaruh oleh psikologis dari luar. Bagaimana anak-anak kita saat ini terpengaruh oleh game misalkan ya, tontonan, makanan gitu. Ini tantangan kepada kita untuk kumaha agar mereka itu tetap pada pendiriannya, bahwa mereka itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Kalau terjadi masalah bagaimana? Misalkan kemungkinannya adalah dia belum kuat terhadap nilai kebajikannya, atau dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita harus menganalisisnya. Bagaimana kalau ada kebutuhan dan nilai kebajikan yang berbenturan? Yaitu dengan cara restitusi ini. Kumaha restitusi teh? Satu, yaitu caranya adalah menstabilkan identitas. Wios dan jalmi mah namina ge jalmi, tempatnya salah dan lupa. Bukan hanya kamu, nah ibu juga sami gitu ya, salah itu lebih-lebih dari kamu. Kemudian validasi tindakan yang salahnya. Nah, menurut kamu yang sudah kamu lakukan itu apakah salah gitu? Atau hanya menurut pandangan ibu saja kamu itu salah? Ngobrol gitu kan di sana, oh iya saya salah Bu ya, karena tindakannya ini gitu kan. Nah, kemudian setelah dia mengakui, menyadari kesalahannya, menanyakan keyakinan, sok atuh lamun laras lepat bade kumaha gitu kan, apa yang akan kamu perbuat ke depannya. Ini menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi ini dijalankan dengan peran posisi kontrol sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum. Bukan, kita tidak boleh gitu ya menghakimi, menghukum orang, tidak boleh.
kemudian juga membuat rasa bersalah, nggak bisa gitu ya, seperti ini. Memantau orang gitu kan, dilihat kesalahannya apa, kemudian sebagai teman ya ini oke lah ya, untuk beberapa kondisi ya dimungkinkan, tetapi dalam CGP itu kita diarahkan untuk melakukannya sebagai manajer. Saya di sini adalah hanya ingin mencoba menunjukkan seperti apa restitusi. Kita coba lihat konkretnya praktek restitusi itu seperti apa. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak menggunakan kata-kata. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memutar saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentakutkan kelas. Tindakan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau berbakti. Enggak Pak. Capek Pak. Marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak bersikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana. Nah gitu Bu, singkatnya tentang restitusi itu ya seperti itu gitu ya. Tos lah dari teman tos biasa tuh dilaksanakan gitu ya. Saya juga bisa ya, saya cuma berusaha untuk ngajudulan apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan selama ini. Itulah bentuk restitusi. Jadi pilihan-pilihan terbaik di antara apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ini ya, ini sudah
dijelaskan sebetulnya dan kenapa harus dilakukan seperti itu, dilakukan nilai kebajikan, kemudian melakukan restitusi, kemudian juga membuat disiplin positif. Udahlah, kita mah guru, ngajar aja ke guru gitu kan, susah, ini tugasnya orang tua di rumah gitu, ngapain kita ikut-ikut apa yang sudah menjadi tugasnya orang tua. Tidak, Bapak dan Ibu, itu kita saat ini menjadi amanah kita bukan cuma mengajar tapi juga mendidik, mengarahkan nilai-nilai positif pada diri siswa supaya nanti pada besar nanti anak-anak itu tidak gamang, tidak plan dengan apa yang mereka pilih sebagai nilai kebajikannya. Mereka kuat gitu kan, walaupun dengan apapun yang menjadi tantangan mereka ke depan. Itu singkat atau seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Karena alhamdulillah tadi di kelas juga dengan anak-anak sudah melakukan praktek yang panjang lebar tentang keyakinan kelas. Jadi untuk kesempatan kali ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hani Handayani SPD yang telah memberikan ataupun membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, khususnya seorang guru. Hal ini menjadi ilmu baru bagi kita. Kita tidak hanya melakukan pembelajaran saja di kelas, namun juga budaya positif ini memberikan banyak sekali manfaat untuk lebih peduli lagi terhadap peserta didik kita. Barangkali dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap diseminasi budaya positif ini? Dipersilahkan. Bagaimana dari Bapak Ibu? Ya, baik, kepada Ibu Ina dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu semua, di sini saya akan menyampaikan tanggapan memberikan apresiasi yang luar biasa buat Ibu Hani yang telah begitu jelas dan gamblang memaparkan apa itu budaya positif, juga memberikan gambaran kepada kita penerapan gitu ya kepada peserta didik kita. Ini sangat luar biasa, manfaatnya dapat kita rasakan dan mungkin insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Hani. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu yang telah menyampaikan umpan balik dari diseminasi budaya positif ini. Barangkali dari Bapak Ibu guru lain, apakah ada yang ingin menyampaikan kembali atau dicukupkan? Ya, nampaknya sudah cukup, kita tinggal mengimplementasikannya saja di kelas. Ya, baik, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Budi Kartiwa SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini dan apa yang akan kita lakukan ke depan terkait dengan pengimplementasian kegiatan budaya positif di sekolah yang merupakan tugas kita, mudah-mudahan mendapatkan jalan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma sholli ala Muhammadin fi awwalina wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Kartio SPD yang telah memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 telah selesai. Semoga apa yang telah kita terima dapat diimplementasikan dengan baik pada hari ini, besok, dan seterusnya. Amin. Semoga kita menjadi guru yang hebat, karena guru terbaik mengajar dari hati, bukan hanya dari buku. Guru adalah orang yang memiliki hati yang besar untuk membantu membentuk pikiran yang kecil. Sekian kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.